Goliat merupakan salah satu raksasa yang paling terkenal di Alkitab. Gimana tidak guys, kisah seorang yang berkali-kali lipat dari seukuran manusia biasa ini bisa dikalahkan oleh Daud hanya menggunakan sebuah katapel. Selain Goliat, ternyata Alkitab cukup banyak menuliskan soal raksasa. Sebenarnya apakah raksasa itu benar-benar ada di bumi? Temuan raksasa di pegunungan Kaukasus bukanlah hal baru. Kerangka manusia 4 meter ditemukan oleh 2 arkeolog amatir di Georgia dekat desa Ubdarno pada musim panas tahun 2000. Dan tengkorak raksasa juga ditemukan di sebuah gua dekat Gora Kazbek, Georgia pada tahun 1920-an. Belum lagi penemuan oleh ilmuwan Soviet di tahun 1950. Pada tahun 2008, tulang seorang pria raksasa kuno digali dekat Borjomi di Georgia dan dilaporkan dalam berita. Raksasa ini diperkirakan tingginya mencapai 2,5 hingga 3 meter, sekitar 9 atau sampai 10 kaki, dan memiliki tengkorak sekitar 3 kali ukuran normal. Dan yang di bawah ini adalah tulang paha manusia sepanjang 120 cm yang ditemukan di Turki. Secara terang-terangan Alkitab memang mencatat kalau ada raksasa yang pernah hidup di bumi, terutama pada zaman-zaman Alkitab ditulis. Dalam kitab Kejadian 6 ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Hello, good morning. So my name is Rina and I'm from Malaysia. So saya pakai bahasa ya. Jadi kenapa Daud menggunakan 5 stone instead of 1 stone? Itu karena first adalah tentang, saya mau bicara tentang preparation. Jadi Daud tahu bahwa Daud itu seorang yang penuh dengan skill. Jadi dia sudah biasa kayak melawan beruang dan juga singa ya, karena dia seorang pengembala domba. Dan kita juga tahu bahwa Goliat itu dia bukan sendirian aja, tetapi dia masih punya adik kakak gitu. Jadi itu dalam masa yang sama David juga mempersiapkan dengan batu, dan dia mempersiapkan 5 batu. Dan why David used 5 stones instead of 1 stone? He believed that God will fight for him, but at the same time like it is preparation as well. He is very wise. Thank you. Kisah Daud melawan Goliat menarik perhatian bagi saya sejak kecil. Mengapa Daud mengambil 5 batu yang licin untuk umbannya? Mengapa tidak 1 batu saja jika ia percaya Allah akan menyertainya? Apakah Daud tidak mempunyai cukup iman dengan kuasa supernatural dari Tuhan? Jawaban misteri ini ada pada kitab 2 Samuel pasal 21. Saya terperanjat guys ketika mendapati ternyata Goliat bukan satu-satunya raksasa dalam keluarganya. Ayah Goliat seorang raksasa yang mempunyai 5 anak raksasa yang ikut membela bangsa Filistin. Dan akhirnya keempat raksasa saudara Goliat akhirnya mati dalam duel dengan pahlawan-pahlawan Daud yang gagah perkasa. Untuk menyimpulkan kisah kematian mereka dalam pertempuran dengan pahlawan-pahlawan Daud, Nabi Samuel menuliskan dalam 2 Samuel 21 ayat 22, keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad, mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Sehingga bisa jadi guys, Daud membutuhkan keempat batu lainnya untuk mengalahkan keempat raksasa lagi.